Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyyu wa rasuluhu ba'da. Semua yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu di masjid Taqwa ini dalam rangkaian mencari ridha Allah sebagai poin hidup, mengisi akhir tahun muhasabah, dan kita isi hal-hal yang terbaik. Majelis ilmu merupakan ibadah sunnah yang paling besar sebetulnya pahalanya, karena semuanya didasari dengan ilmu. Amalan-amalan sunnah lain-lain itu tidak mungkin bisa dikerjakan tanpa dengan ilmu. Sekaligus ilmu ini menjadi pembeda manusia dan hewan, sekaligus juga Allah tinggikan derajat orang yang alim, yang fa'innahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang cerdas, yang sehat akalnya akan memilih jalan hidup perjuangan di mana dekat dengan ilmu, dekat dengan keridhaan Allah, dan dijauhkan dari hal-hal yang minimalnya mubah, yang sia-sia. Coba kalau tidak mabit, tidak ada hotmail, bisa jadi diisi mengikuti kebanyakan orang. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan kita terseret mengikuti perilaku orang-orang Yahudi, Nasara di akhir tahun, dan masuk yang mengerikan itu tasabuh. Apa tasabuh? Artinya menyerupai secara bahasa. Tapi maknanya apa? Antasabbaha biqaumin wa huwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, ikut-ikut kaum itu, baik penampilan, baik perbuatan, perilaku orang Yahudi, orang Nasrani, atau kaum lain, Majusi. Kalau tidak ada berapa itu kan yang besar itu yang berurusan dengan penyembah api, trompet, satunya pelonceng. Hal-hal simbol-simbol keagamaan orang-orang di luar Islam harus kita jauhi supaya tidak termasuk minhum, dari kaum itu. Tidak ada cara lain, kita isi dengan hal-hal yang diridhai Allah. Ini adalah penguatan ilmu dan penguatan hafalan sebagai fondasi, sebagai pedoman hidup kita, paling tidak bekal bagaimana di akhir tahun ini untuk menyongsong tahun baru 2025 ke depan. Mestinya lebih baik, lebih soleh, lebih cerdas, lebih, jangan sama. Sama itu termasuk yang rugi, yang diharapkan adanya progres, kemajuan, peningkatan. Salawat dan salam terus tercurah kepada suasana kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah menuju jalan kafir yang berkiamat. Jadi memohon kepada santri dan guru serta abid dan takmir Quran tahun 2024, jangan dakwahi jalan yang berat, jalan yang kita pilih berdasarkan pilihan sadar bahwa itulah ruh, nafas lembaga ini. Apa ruhnya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dengannya Allah meletakkan keridhaan, dengannya Allah memberikan keberkahan hidup, barokah dalam hidup.
Tidak ada tujuan lain selain menegakkan din, iqamatuddin dalam organisasi sekolah, ya, gerakan tarbiyah yang kemudian di dalamnya diisi dengan program, ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Atau Allahul hadi sabi atau sabili atau ilallah. Kita menyerunya enggak ke organisasi ormas, tapi menyeru ilallah di semua yang terafiliasi organisasi apapun, sepanjang bukan aliran sesat, itu bisa sekolah dan bisa bergabung menjadi guru dengan prinsip-prinsip yang sawabit kita harus sama, yang boleh ikhtilaf kita boleh berbeda dalam hal perkara-perkara yang furu', ya, yang perkara-perkara yang usul, yang pokok kita harus sama, rukun iman dan Islam harus sama, akidah harus sama, fikih bisa jadi berbeda, cara memilih, ya, mazhab bisa jadi berbeda. Para santri perlu adab tasamuh, namanya apa? Toleran, ya, tidak ribut masalah yang furu'. Musuh kita tetap, ya, orang-orang kufar. Saudara kita, ya, sesama muslim walaupun beda organisasi atau beda mazhab. Alhamdulillah, ini kita bedah buku ini secukupnya waktu. Apa judulnya? Quran Mapping. Apa judulnya? Quran Mapping, yang mengarang Ustaz Nur Fajri Ramadan. Ini menjadi fondasi, ya, dasar-dasar dalam memahami tafsir sebetulnya. Habib Fajri yang bisa tafsir, mana lagi? Habib Fil, ya. Tafsir ijmali pada dasarnya. Ini yang promosi Ustaz Jeffrey Al-Kaliandani, namanya. Kalau saya WA kebersihan itu nggak balas, tapi saya WA jualan buku balas. Ini akhirnya beli. WA apa aja jarang dibalas, tapi kalau WA pesan buku dibalas. Nah, ya udah, sendi satu ini. Quran Mapping, menyelami kandungan sifat dan karakteristik surat-surat dalam Al-Quran. Mapping itu pemetaan, jadi Quran itu dipetakan menurut penulis ini bagaimana isinya, ya. Paling tidak ini ada berapa ini sebab penamaan, itu kaitannya asbabun nuzul. Pelajaran penting berarti apa? Kandungan, ya. Pokok kandungan, perbedaan, ya. Seputar ulumul Quran, maki, madani, hikmah, kemudian interrelasi antar surat, ya, antar semuanya memilih sekolah tahfiz. Pada akhirnya agama ini untuk apa? Diamalkan, bukan untuk lomba. Fastabiqul khairat, ya, tapi itu bukan tujuan. Tujuannya diamalkan, selamat diri sendiri, baru kemudian kita dakwahkan. Selamatin dulu. Jadi setiap dapat ilmu, bagaimana itu adabnya? Berupaya sekuat mungkin kalau yang bisa diamalkan selain ilmu haji, umroh, ya kan, ilmu-ilmu yang sudah bisa diamalkan saya diamalkan. Dan kalau mengamalkan ilmu itu, ya, waduh, itu langsung, ya. Di Februari udah mulai. Ketika kita warok, ketika kita zuhud, ketika kita memilih jalan hidup seperti para sahabat radhiyallahu anhum, kita bisa dikatakan seperti orang gila. Ya, kalau sahabat Nabi itu hidup pada zaman sekarang ini, pasti kita sebut dia sebagai orang gila. Bagaimana tidak? Orang pengen tenar, dia tidak pengen tenar. Orang pengen kaya, dia malah hidup sederhana. Orang digibai sahabat Nabi, orang sekarang bisa dituntut, ya, hukum pencemaran nama baik. Para sahabat malah diberi hadiah kurma. Hal-hal yang kemudian kita dapati dari akhlak adab murid dari Nabi kita, yaitu para sahabat, itu kalau hidup di zaman sekarang kita akan menganggapnya sebagai orang gila.
Saking apa? Jauhnya Islam ya dari sumber awal dan sekarang ini masa yang akhir zaman ya. Perilaku hidup orang-orang yang sabit, yang istiqomah itu seperti orang asing ya. Islam ghoriba, Islam itu asing. Wasayaudu kama bada'a, dan akan kembali asing seperti dulu, ghoriba. Waktu balil ghoroba dalam hadis itu, maka berbahagialah sebagai orang asing. Berapa yang mau khatmil? Memangnya betah baca Quran sampai 30 juz sendirian menyimak? Enggak betah. Itu udah umum. Maka ada kebergantian dan harapannya sekuatnya Fastabirul Kharat menyimak. Ya, emang duduk di masjid berzikir ya, taklim itu senang hawa nafsu? Tidak, hawa nafsu tidak suka. Senang yang kemudian bermain ya, mungkin healing, mungkin apa yang bukan berurusan dengan ilmu, itu udah otomatis ya. Maka orang-orang yang muhibbin, cinta kepada ilmu, ini sulit hidupnya memperjuangkan ilmu. Pikirannya kalau pikirannya dibelah begini, Habib Sobir ini dibelah ini pikiran. Berapa dakwah, berapa nyari duit, berapa mikirin ahwat Habib dan menikahnya, mikirin cicilan rumah, jangan mikirin dandan motor. Oh, dibedah ini. Kalau isinya ini banyak perjuangan, berarti dia mujahid. Kalau isinya kepala itu dibuat mapping begini, isinya dunia, bahkan bangun tidur pun dikatakan itu apa? Sudah memikirkan dunia. Sebab otomatis orang yang nggak doyan itu apa? Nggak seneng taklim, nggak seneng ilmu, pasti senengnya mengejar dunia. Dunia ini kalau dijabarin apa ya? Urusannya pengen duit, urusannya pengen jabatan, pengen kedudukan, pengen kehormatan di hadapan manusia. Yang boleh kita cari, yang boleh kita upayakan derajat mulia di hadapan Allah. Ya, komitmen kita beragama ini, bagaimana Allah menilai sesungguhnya hati kita itu isinya apa? Ya, apalah nasinya bi? Mafi kolbi, gimana ya? Isinya Allah saja. Dan itu tandanya berhasil ya. Dan itu indikator seorang guru mampu membawa santrinya, mendidik jiwa santrinya untuk ma'rifatullah, bagaimana mengenal Allah sampai kepada Allah. Berusli itu yang senang tasawuf, senang sufi. Tapi selesai juga kuliahnya berusli. Jangan karena sudah menjadi sufi modern, kuliah nggak selesai. Nggak bisa, ada amanah orang tua. Walaupun nggak pengen cari uang dari sarjananya, tapi ada amanah orang tua. Semester 14-nya Rusdi ini 3 tahun 4 tahun yang lalu yang duduk di sini Nabi Rusdi ini dijabri semua berganti. Ya, coba kemudian dimuhasabah yang ngomong ini. Kenapa begitu? Jadi ada perintah Allah, ada amanah orang tua, kemudian ada pilihan hidup, ya, pilihan hidup mau berkarir apa silakan. Tidak boleh mengecewakan ya, atau membuat pikiran orang tua itu enggak selesai. Dan masa yang mau nikah ya dari pikiran orang tua itu. Udah waktunya nikah. Habis dikit, kemarin kasih uang 600.000 untuk bayar nikah bulan Desember ini tanggal 31 belum nikah ini. Uangnya gagal habis. Wah, gimana tuh habis dikit? Cepat habis dikit, bahaya. Ya, sudah dianggap negatif kalau nggak nikah itu. Baik, alhamdulillah para santri, orang Islam itu pasti cinta Quran, tapi tidak semua punya kemampuan, ya, untuk mengenal dan memahami isi dan kandungannya. Zulkifli Maliki sudah mengkritik. Ternyata setelah maraknya ya, banyak lahir lembaga tahfiz, bukan salah ya. Ternyata ada yang berhenti atau mengalami degradasi. Hafal Quran tapi akhlaknya buruk. Jangan cari videonya. Hafal Quran tapi durhaka. Hafal Quran tapi kadang ada malah yang tidak sholat. Sampai begitu. Kalau hafal Quran kesurupan pernah. Dia menghafal Quran, dia malah kena gangguan jin. Pernah saya melakukan.
Artinya apa? Tidak otomatis para santri antum mampu menghafal, kemudian mampu atau dimudahkan Allah diberi hidayah paham, tahu paham mau, kognitif afektif psikomotorik, tahu paham mau. Ini berat, tahu paham mau ya, istilahnya tahu paham mau. Pada posisi sekedar hafal itu seperti burung beo yang bisa membunyikan assalamualaikum, assalamualaikum, tapi belum tahu isi kandungan. Apakah burung beo itu memahami? Orang sudah selesai, orang sudah duduk masih assalamualaikum, assalamualaikum. Coba lihat, kalau kita bertamu kepada orang yang punya burung beo, baru datang assalamualaikum, assalamualaikum. Kita udah duduk di situ lama, mas sudah ngobrol sama tuan rumah, assalamualaikum, assalamualaikum terus. Antum hafal Quran, tapi antum tidak mau mempelajari isi kandungannya, burung beo masih tahapan yang dasar, ya. Silakan kemudian ditingkatkan pada posisi sampai di mana, kemudian dilanjutkan pendalaman. Karenanya malam pagi hari ini antaranya kita coba mapping Quran ini menyelami kandungan sifat karakteristik isi daripada Al-Quran. Pepatahnya gimana? Tak kenal tak sayang. Taruh ya Febri. Taruh ya. Ini lupa bersih tuh Abi kemarin tuh. Kayaknya lumayan ikhlas tuh bersihin rumputnya itu. Jadi bagus. Kalau nggak ikhlas nggak bersih tuh biasanya susah. Nah bisa untuk tenda walimah Abi Febri itu Abi Fil bersih tuh. Cukup tuh. Nah, Mbak Roma, Mbak siapa ini Mbak Triana udah S2. Sebagai yang sudah sarjana ya nikah, karena tugas berikutnya apa tadi untuk kiri yang mahal melahirkan generasi penerus yang pejuang ya. Tuh perjuangannya di situ ya, bagaimana memperbanyak orang-orang soleh di muka bumi ini, generasi penerus sujud ya, biar anaknya banyak kan nikahnya cepat. Udah 40 tahun susah, biasanya dilarang hamil. Alhamdulillah buku ini membantu kita mengenali kandungan walaupun global ya, walaupun global karena biar umat itu mau gitu ya. Ini diringkas. Kalau sangat tebal seperti kitab tafsir yang berjilid-jilid bisa jadi orang Sundanya apa liar gitu ya. Tebal banget, pening gitu ya. Beda loh bibir orang yang cinta ilmu itu kalau berada di kitab-kitab, di buku-buku itu wahyu bahagia. Seperti antum kalau ini dapat minum makanan yang sukaan. Beda sukaannya pecinta ilmu itu ya ilmu, ya beda. Jadi bukan nggak boleh ya hobi-hobi itu, tapi itu menunjukkan dia kemana worldview-nya. Kalau senang modif, ada abadi modif, senang apa ini mancing, senang main burung ini apa, lomba burung gitu, ya kan? Kalau senang buku, ya pasti di situ kemudian sebaik-baik teman apa buku dia nggak akan pernah menyakiti apa mendustai ya, mengkhianati pertemanan. Jadi penulis ini menyederhanakan ya, dari 30 juz itu 114 surat itu kemudian diringkas-ringkas poin-poin pentingnya ya. Tentu juga pada kajian metodologinya hikmah ya, hikmah dari surat-surat itu kemudian disajikan secara simpel, tidak bertele-tele. Ini yang nyerita baru Mbak Roma sama Mbak Yuli menjelaskan apa tugas apa Mbak itu intisari bagaimana sekolah ini berjalan, pemikiran yang mendirikan itu apa. Waduh, kalau dibaca dari Mbak Yuli Mbak Roma ini bisa gawat ya, bisa salah paham ya, karena banyak memuji-muji yang mendirikan, dan itu ujiannya berat. Tak baca-baca lagi, wah ini bahaya ini ya. Harus dicari apa pemikirannya yang
genuine, yang asli atau substansi atau inti-intinya. Itu nggak gampang ya. Setelah menerima jawabannya gimana ini, Mbak Yuli terutama. Mana Mbak Yuli? Ini ya Mbak Yuli ya. Kesana sama kesana ini jauh banget. Maunya cuma itu, ya kan? Maunya cuma itu. Ya itu bisa diuraikan lagi. Cuman karena biar nggak banyak, paling cuma satu kali ini ya sebetulnya itu, kalau seperti yang contoh itu nggak banyak-banyak ya. Nggak banyak-banyak. Nah ini dibiaskan secara literasi, termasuk dalam kitab ini. Kitab ini mencoba untuk ringkas ya. Coba kita langsung contohkan aja. Nah, ini nggak mungkin sampai 30 juz ini, diringkesnya begitu ya. Apa tadi poinnya? Umat banyak yang belum atau tidak memahami kandungan isi Al-Quran. Sebab kalau dikaji secara utuh tadi itu ya, menurut penulis ini, buahlah lama sekali. Ini sama jadi prodi gitu, tafsir kan? Itu aja mahasiswanya belum tentu bisa seluruhnya hafal, belum tentu bisa meringkas kembali. Jadi kitab ini meringkas kembali. Jadi di dalamnya ya, cara bedah buku ini, jadi dari surat Al-Fatihah sampai ke surat An-Nas ini, cuma dibuat jadi satu buku ini ya, simplifikasi tapi tujuannya taisir, memudahkan ya, supaya umat itu cepat sampai. Nah ini ide kreativitasnya penulis itu adalah mendekatkan Al-Quran kepada umat dengan metodologi yang simpel. Tadi ya 30 itu saya punya tafsir Al-Azhar juga ada, tafsir dulu segini itu kapan namanya. Sebenarnya kadang hajatnya setiap hari sudah bersinggungan dengan hukum-hukum, atau seorang muslim itu sudah harus tahu hukumnya ya. Kalau harus kuliah dulu bayar UKT dulu ya kan, kata Gus Wahab, kelamaan mau nanya hukum tafsir, kelamaan di situ. Itu kelemahan formal. Non formal ini di masyarakat, nah, umat bertanya, Ustaz Febri menjawab, ya kan? Pemifil menjawab, begitu ya, nggak harus nunggu bayar UKT dulu atau nyari beasiswa gitu. Lama ya, dapat ilmunya ya. Itulah strategisnya dakwah non formal ini. Mbak Anissa ini senang juga di dunia non formal nih kayaknya. Kalau mau dipadukan, sudah kuliahnya formal juga, bagaimana segmentasi dakwah non formal kan masjid kan, pilarnya apa kemarin kita sampaikan, pilar dakwah itu pondok pesantren, masjid, dan kampus sebenarnya. Kampus Islam, bukan kampus pencetak uang palsu, kampus pencetak liberal, nggak ada hasilnya ya. Kampus pejuang yang ruhnya tadi apa, lembaga itu amar ma'ruf nahi munkar. Di situ pengejawantahan syariat Islam. Dulu kampus Islami, bukan namanya Islam tok, pakai label Islam Arab-Araban, tapi syariat cuekin, bahkan mengkritik syariat, dan kurang gawe betul. Syariat dihujat, syariat dibuka. Nah, ini bahaya. Jadinya apa? Ya, umat semakin jauh. Yang ada orang kawin sejenis boleh, ya kan? Orang liberal aja begitu, ya. Hukum-hukum digugat, warisan harus sama, ya harus sama. Gender wanita harus sama persis dengan laki-laki, ya harus sama. Bagaimana tatanan rumah tangga itu, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, ya nggak ada, rusak. Kalau keluar individu rusak, menikah dengan orang yang rusak, baik akidahnya, pemikirannya, akan melahirkan anak-anak juga yang rusak. Kalau dia mendirikan lembaga ya juga liberal, mendirikan apa? Melestarikan pemikirannya juga menyimpang, terus beranak pinak, keturunannya dulu sesat menyesatkan. Ya, ini kita harus waspadai betul. Ya, bagaimana hidup ini mendapatkan bimbingan, ya, taufik dari Allah, diproteksi dengan syariat ini. Ada pimpinan juga yang memikirkan bagaimana mensucikan jiwa, bagaimana mengembangkan diri, bagaimana terus berada dalam jalur dakwah. Jadi Rasulullah mengilmui isi Al-Quran, kata beliau ini,
dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ini sulit. Membaca saja problem. Terbaru berapa risetnya, Bi? Yang tidak bisa membaca Al-Quran berapa? Naik ya. 55 naik berapa ya? Bisa 65% ya. Silakan dicek di hasil riset Republika yang orang Muslim, website pengelolanya, kita bisa percaya gitu ya. Jadi ada peningkatan. Rumah Qurannya sudah banyak, rumah tahfidznya sudah. Ternyata yang tidak bisa membaca Al-Quran ya juga tambah banyak. Jumlah penduduk Indonesia 280 lebih juta. Dari situ kemudian 65% lebih nggak bisa ngaji. Problem ini gerakan buta, memberantas buta aksara hijaiyah ini masih diperlukan ya. Terus dan itu termasuk ilmu yang apa? Fardu ain. Pemikiran Lica nih ya, Mbak Triana, bagaimana punya lembaga ya yang memperjuangkan ilmu yang fardu ain. Yang ngurusin ilmu fardu ain itu aja sudah banyak anunya apa? Umatnya atau segmen itu sangat besar jumlahnya. Jadi kalau dibilang peluang ya, atau kebutuhan dai sangat besar. Ya. Selama antum semuanya kuat-kuatan ini ya, kuat-kuatan apa Bi? Tingkat keikhlasan dalam berjuang. Seberapa itu? Pasti Allah akan menolong. Intan surullah yang sukum walisabil agamakum. Mobil ini mencoba ini tes ya, tes drive kalau mobil tes doa. Coba ada 3 rumah, coba rumah Izam, mobil ngambil jatah berapa? Tembus semua itu. Ya, coba kemarin saya Bibi ini proyek B, bisa nggak? Makelar doa ya. Kita menolong ya, kembalikan kepada Allah. Bisa nggak kemudian termasuk kita orang-orang yang didengar ya doanya, rintihannya oleh Allah. Maka syarat-syarat pengabulan doa, hal-hal yang kemudian harus dijaga itu berat. Jadi struktur hierarkinya gimana? Di sini nih. Guru atasannya ya, pimpinan yayasannya kan kemana habis itu, Mbak Mayang? Ada atasan lagi nggak? Langsung kepada Allah? Nggak ada dinas-dinas enggak. Bukan manusia langsung. Maka kalau mentok apapun bisa nggak menjadi pemimpin atau pengelola itu yang cuma menyandar, punya uang, apa Bi? Nggak bisa bayar listrik, nggak bisa punya air, terus kemana itu? Mau ngomong sama siapa? Biasa nggak begitu? Untuk mendialogkan, menjalin hablum minallah ya, hubungan dengan Allah itu dengan fondasi akidah yang kuat. Enggak kuat Bi, enggak. Kalau diuji itu ya, enggak gampang, lama. Ada nggak yang ragu dengan doanya sendiri ini terkabul nggak ya? Yakin nggak ya Allah kabulkan nggak? Itu sangat ini apa? Menyerang apa? Membuat guncang ya. Kabul nggak ya? Kalau nggak kabul gimana? Ya. Terus nanti gimana? Nah itu bayangan-bayangan, bisikan-bisikan itu akan terus ya diuji. Seseorang pemimpin itu akan seorang pemimpin diuji oleh Allah bagaimana kekuatan tauhidnya, kekuatan tawakalnya kepada Allah, dan masihkah dia kuat untuk mempertahankan mencari ridha Allah daripada ridha manusia. Nah, ini berat. Siapa yang terus istiqomah yang mencari ridha Allah ya, bisa jadi dia lama-lama bisa memperoleh lebih karomahnya. Gurunya apa? Gajimu yang DP-mu yang kecil tuh, Mbak Nisa yang gajinya besar ya doa di sini apa? Itu kemudian satu yang bisa dipastikan bisa menjadi apa? Tawasul ya. Dimudahkan urusannya lantaran mau ngurusin agama. Tapi berat lebih kalau udah waktunya mengangsur, tapi sobirin mencicil itu berat. Yang motor, yang rumah, yang ini berat. Kita diuji ya. Yang gak kuat kan udah pelatih aja 4 juta 5 juta kan daripada guru tahfiz. Lebih kan? Mending guru JNT apa boy itu cair tuh GoFood apa namanya?
Shopee Food, katanya sebulan seminggu bisa berapa Bi? 700, 800 tergantung orderan. Ngajar ini kan nggak bisa. Ngajar ini dan memang tidak boleh, tidak boleh menjadi utama sebagai tumpuan. Kalau awat mah ya sekedarnya aja, bukan mencari nafkah menanggung, ya sekedarnya. Yang pokok nantinya untuk mendidik anak-anaknya, bukan menjadi Wonder Woman. Nah, harus dibagi, ya. Harus dibagi. Ini yang sarjana kalau bisa nih diarahkan dari guru yang SMP ke bawah aja. Yang SMP gini-gini kayak ini aja sudah balik ini, ya. Terus saya punya anak perempuan jadi guru SD aja di bawah. Yang SD aja ini sudah tahu sahwat ini yang mana tadi? Fikri, ya. Itu semangat kata ibunya. Enggak apa-apa itu semangat. Masih kayak gitu coba. Kelas 4 nih. Monyet cinta apa cinta monyet? Atau orangnya jadi monyet aja. Ya, itu. Jangan kemudian habis waktunya, ya. Yang laki-laki ini perlu ini habis sobirin. Perlu dikeraskan lagi menempa diri itu. Dikuatkan lagi tekanan pressure-nya untuk menghadapi masalah ini. Gas gitu. Sakit gak apa-apa, lama-lama kuat Habis sobirin menghitung hari sakit nih. Nah, ini udah sakit ya. Habis mukoyam nih kan, harusnya tambah fit, langsung gas ical. Nah ini makanya gak teratur sebenarnya sakit. Padahal yang laki harus lebih kuat, kawamnya itu harus pendidikannya lebih kuat, lebih ditempa dengan fisiknya juga iya, pikirannya iya, semuanya lah, ya. Di situ kemudian beratnya menjadi anak laki dan anak perempuan. Itu masalah-masalah tadi kaitannya Quran banyak, ya, masalah. Di antaranya problem bacanya saja masih masalah. Ini yang guru-guru baru ya, itu boleh tanya ini. Wali-wali itu belum tentu semua orang tuanya bisa ngaji. Ya, kalau itu suruh murajaah, ya nggak bisa, nggak otomatis dia langsung bisa nyimakin. Itu problem juga dulu. Makanya lahir madrasah ummahat itu sampai jadi si Mbak Nia itu kan karena ibunya juga nggak bisa, dulu ibunya juga belajar tahsin supaya sinkron, ya, sinergi di rumah juga orang tuanya membantu. Tapi di ICA ini nggak akan berhenti dakwah ini gara-gara problem itu, nggak akan berhenti juga atau menseleksi, biar aja yang sudah bisa ngaji yang kita dakwahi, yang belum yang kita dakwahi. Tapi yang paling pokok memang anaknya yang dititipkan. Maka walas-walas itu kadang-kadang tak keren, nggak usah ini susah. Ya, kita pada waqi'iyah, realitas, ya. Ke kondisi kekiniannya seperti itu. Ya. Yang penting Habib ini sebagai walas sudah performa terbaik, ya. Penampilan terbaik, Habib kepala tahfiz. Nanti udah hilang, udah hafal hilang terus. Kan lemes dia. Harusnya itu lebih lemes daripada saya ngurusin itu. Enggak panen itu ibarat petani. Tapi sudahlah, Allah tidak menilai hasil, ya. Allah menilai proses bagaimana memaksimalkan itu. Jadi nanam usaha. Memang kita ini enggak siapa-siapa, guru itu cuma bisa menjelaskan, mengajar, mendidik, mengarahkan, nasihati. Allah lah yang memberikan pertolongan, ya. Keberhasilan itu dari Allah Subhanahu wa taala asalnya, ya. Kalau orang santri kita berhasil cerdas, ya Allah pada akhirnya kita bagian dari usaha. Problem-problem tidak mengilmui Al-Qur'an itu karena tadi, ya, beliau sampaikan di sini terlalu luas, ya, terlalu lebar, ya. Jadi udah karuan, pening duluan nih, udah enggak sekalian. Itu di antaranya, ya. Maka buku ini diringkas. Buku ini simpel, ya.
Kemudian beliau memberikan penjelasan bahwa harusnya ya kajian-kajian tadabbur ini namanya ya, ini diperbanyak ya. Tadabbur ini diperbanyak. Antum amati yang besar-besar aja, kajian hadis, kajian sirah, kajian Quran, tafsir, kajian akidah, kajian fikih. Yang laris yang mana? Yang banyak diminati. Fikih. Sirah pening nih. Akidah pening lagi. Gurunya juga pusing ngasih contoh. Ya, jadi orang ikhlas, gurunya juga kadang-kadang diuji itu. Ya kan? Jangan cinta dunia, gurunya pengen kaya. Susah. Ya. Meletakkan hatinya susah dan pasti itu tidak memberikan atau tidak tembus ya, tidak mengena kepada santrinya. Berat. Fikih ini yang paling latah, kuliahnya apa, belajarnya kapan. Itu kalau komentar hukum, melebihin ustadz gitu. Satu-satunya profesi yang dibajak sembarangan ya profesi ustadz. Ada yang berani bicara tentang virus kalau bukan ahli kedokteran bidang epidemiologi. Ada yang berani bicara gigi kalau nggak dokter gigi. Tapi orang secara serampangan berani dia ustadz jadi-jadian mengomentari hukum, apalagi yang kontroversi. Nah, bisa agama ini diacak-acak ya. Siapa yang ngerusak ahlinya? Dan rusaknya agama ini ya orang-orang yang dengan hawa nafsunya dia pura-pura atau merasa tahu tentang agama atau terlalu berani berbicara tentang agama ini. Orang awam itu adabnya apa? Taklid, ya, mengikuti orang yang alim. Ada aturan-aturannya ya. Orang yang alim sampai pada mujtahid baru dia memberikan apa? Fatwa, ya. Mufti memberikan hukum, menjawab hukum. Jadi enggak gampang. Nah, bagian dari kajian fikih itu paling sering tafsir ini enggak diminati, akidah enggak diminati. Sirah sebagian ada yang senang kisah, mungkin lebih banyak yang suka daripada kajian ini. Mestinya ini beliau ini kajian tafsir itu ya ada di setiap masjid. Nih, bila dakwah ke masjid. Masjid bagaimana menjadi pusat dakwah juga non formal itu. Ulama yang ada di masjid itu menjaga umat. Nih, masing-masing bagaimana mengamankan lingkungan jamaahnya dari atau menjaga akidah jamaahnya dari penyesatan, dari gerakan-gerakan penyimpangan. Harus ada mestinya kajian tafsir ya atau tadabbur. Termasuk beliau sampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dulu awal-awalnya terkenal apa Bi? Kajian tafsir yang dimenamain apa sama Ormas Muhammadiyah Al-Maun, gerakan Al-Maun. Ini tafsir surat Al-Maun ya. Ini terkenal ya. Kemudian tentu tidak ada surat Al-Maun, tapi karena awal-awalnya itu yang beliau banyak sampaikan. Jadi tafsir Al-Maun. Jelas ya? Nah, langsung kasih contoh bagaimana beliau meringkaskan ya kitab ini, meringkaskan kajian pertama. Surat apa pertama? Pilih surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah ya, sebagai contoh untuk dikaji sesuai dengan namanya. Beliau ringkas nih. Penamaan ini berarti mulai dari awal. Surat Al-Fatihah merupakan pembuka yang namanya Al-Fatihah, pembuka ya daripada Al-Qur'an. Ya. Kata Al-Fatihah sendiri tidak terdapat pada ayat-ayat di dalam surah ini ya. Karena nama surat itu ada katanya. Ini enggak. Ini unik kata beliau ya. Pasalnya semua nama surah Al-Qur'an diambil dari
kata yang tercantum di dalam surah itu sendiri kecuali dua surah, yaitu Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Ya, catat dulu. Surah Al-Fatihah tidak diambil namanya dari ayat, dan juga surat Al-Ikhlas. Laqad ataina sab'a minas samani wal Qur'anal azim. Sungguh ya, kami benar-benar menganugerahkan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi Al-Quran, surat Al-Fatihah ini apa? Ayat yang agung, ada 7 ayat diturunkan di Mekah berdasarkan surat Al-Hijr dalilnya. Surah yang ke-15 ayat ke-87 itu tadi. Walaqad ataina kasaba minas samani minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Nabi sab'a minas samani, 7 ayat yang diulang Al-Qur'an yang mulia. Dari sini jelas ya. Dan ulama menyepakati bahwa surat Al-Hijr termasuk surat Makkiyah dan menyebutkan bahwa Al-Fatihah sudah diturunkan. Ini juga berarti bahwa Al-Fatihah itu sendiri pasti iya, surat Al-Fatihah berdasarkan urutannya ini turun pada urutan yang kelima dari daftar turunnya surat-surat Al-Quran. Ada sebagian surat Al-Alaq, sebagian surat Al-Qalam, sebagian surat Al-Muzammil, surat Al-Mudazzir, dan Al-Fatihah lengkap. Nah, urutan kelima adalah surat Al-Fatihah secara lengkap. Ya. Dengan demikian surat Al-Fatihah adalah surat pertama yang turun secara lengkap jumlahnya. Dan yang seperti itu jarang, hanya 11 surat yang turun secara utuh langsung lengkap dari 114 surat. Kemudian kita bisa mengetahui bahwa sab'al minal masani yang dimaksud di dalam surat Al-Hijr adalah Al-Fatihah karena seperti disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, alhamdulillah ummul Quran was-sab'u al-masani. Dan Al-Fatihah itu induknya umul, ibunya Quran, dan sab'al minal masani. Nabi menyebutkan bahwa Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia. Coba lihat. Dan ini juga yang menjadi secara fikih gimana Nabi? Fikih sholat tidak sah sholat, ya kan? Jika tidak dibaca atau tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, gimana hadisnya itu? La sholata lima lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat tanpa membaca surat Al-Fatihah, ya. Jadi ini juga mungkin ribu-ribuan ya, kita coba membantu orang yang mengalami gangguan. Alhamdulillah nggak usah sampai banyak-banyak surat nih, satu ini aja. Kalau yang jinnya sudah banyak besar, itu biasanya langsung. Jadi Al-Fatihah ini selesai, kita dapati sudah berlalu-lalu. Ya, jadi surat Al-Fatihah ini juga jadi sifat ya, sebagai daripada ayat-ayat pengobatan, ayat-ayat untuk meruqyah, kandungannya jadi obat ya. Bahkan kalau ada ini yang mau punya anak nih, ya beli apa yang dibaca kalau ada anak nangis rewel terus, masuk bacakan surat Al-Fatihah, ditiupkan di air, diminumkan, bisa ya, diam. Semudah itu kan? Mudah. Yang nggak mudah itu apa? Meyakini Allah akan memberikan pertolongan. Itu kaitannya akidah. So, sudah dikasih tahu, sudah dipraktekkan, nggak yakin, dia nggak memberikan faedah. Atau kok nggak mandi, nggak manjur. Yang keroknya kalau melotot tapi kerok ini salah apa ini? Salah jurus apa gimana? Salah ayat apa? Sudah benar. Cocok-cocok ini benar ayatnya. Malah tajwidnya dikoreksi sama jin. Waduh, ya. Hadirin Allah, itu tadi ringkas daripada surat Al-Fatihah. Nah, di dalam 3 tema besar Al-Quran,
tiga tema besar Al-Quran, karena surah Al-Fatihah itu ummul Quran, induknya Quran, berarti mencakup seluruh tema penting. Nah ini, seluruh tema penting di dalam Al-Quran, ya. Apa saja tema penting terpenting di dalam Al-Quran itu tiga, Din. Satu, akidah. Dua, syariat. Tulis berapa? Tiga, kisah. Tiga itu. Berarti apa? 30 juz itu induknya tiga tadi, masalah akidah, syariat, dan kisah, sirah, sejarah. Yang paling gak sering yang dibahasnya cuma yang formalistik, yang mana ini? Nomor dua, syariat Islam yang kafah, yang totalitas itu nggak dibahas. Anda cari buku fikih sekolahan, apa dia membahas tentang bagaimana menegakkan syariat Islam? Enggak ada, ya. Itu pasti ya, nanti ekstrim. Ya. Padahal Quran itu 2/3-nya, sepertiganya berarti tentang syariat, sepertiganya akidah, sepertiganya kisah. Yang kisah juga metodologi mempelajari kisah sirah itu pada akhirnya juga diambil kandungan hukum, bawa kepada istinbat bagaimana hukum yang bisa diambil dari kisah-kisah itu. Itu Abi Febrian apa? Kisah Ashabus Sabt, ya kan? Bagaimana pemilik hari Sabtu, ya, secara lugawi apa kerjaan mereka itu, ya. Dan banyak kisah, ya memang banyak sampai sepertiga ini. Maka mempelajari sirah itu, ya, juga pada akhirnya ketemu titik temunya pada hukum, gitu. Jadi bukan hanya menghafal tanggal-tanggal sama nama-nama daerah, iya kan, nama wilayah, tapi pada pendalaman hukum apa, atau ibroh paling sering, ibroh yang diperoleh dari kisah tertentu, ya. Kisah yang populer di mana? Sekarang ada tarbiyah itu, Ashabul Kahfi misalnya, itu ringkasnya bagaimana itu? Banyak maksiat tak karuan, ya kan? Sampai pemuda itu dikejar-kejar oleh orang-orang yang jahat, ya, memaksakan, menzolimi sampai masuk ke dalam gua. 309 tahun. 309 tahun keluar, dunianya berubah, ya. Maka kalau kita mau selamat juga diantaranya apa? Ini psikologi nih. Satu orang membawa pengaruh positif dan membawa pengaruh negatif. Otomatis watak karakter dasar satu santri punya bawaan, ya, punya. Oh, dasar tabiat, begitu tabiatnya anak ini. Kalau belajar ribut, tidur, tabiatnya apalagi ngobrol. Kalau nulis, bukan nulis, gambar. Itu karakternya gitu. Ketika berkumpul banyak, berarti apa? Terjadi apa? Akan terjadi penularan. Secara psikologi ada imitasi. Seseorang itu akan mudah, ya, akan meniru temannya. Maka agama seseorang tergantung teman. Maka santri yang sekolah ini kalau banyak, jadinya bagaimana, Bim? Peluang akan beraneka ragam kelakuan tabiat santri itu akan saling pengaruh mempengaruhi. Apalagi kalau gurunya juga bermasalah, kalah. Dia harusnya memberikan uswah buah contoh, malah terkontaminasi dengan perilaku santri. Bisa. Orang bisa punya batas tegas sebagai pengasuhnya ini tergiring, malah jadi ikut dengan arus. Nah, ini beratnya. Pengasuh malah diasuh jadinya. Ya luar.
menegakkan disiplin kebersihan. Mana pengasuhnya tahu, santrinya nggak mempan. Nah, hati-hati. Jadi bukan berarti yang banyak, ya memang ini ideal, banyak berkualitas, penanaman adab maksimal. Itu yang ideal. Tapi resikonya banyak itu juga masalahnya juga semakin banyak dan belum tentu ada kepastian mastery learning pembelajaran itu. Silakan ambil pilihan kebijakan. Saya tidak berani. 1, 2 pasti. Pasti itu kan kita bisa ukur. Pasti itu kan kita bisa tahu perkembangannya, kelemahannya di mana, kita akan increase atau kita tingkatkan pengembangan. Jadi di sini harus guru punya karakter dasar apa, memajukan santri. Kalau dia nggak punya karakter dasar itu nggak bisa itu. Ngapain? Dia harus tahu santri ini nilainya, potensinya banyak, tapi baru sampai pada nilai 50. Tugas saya sebagai guru pada mapel atau bidang yang saya ajar, saya tingkatkan jadi 70 bahkan lebih. Jelas setiap santri harus tahu. Baru, ya kan kita mau kemudian mendidik, berubah, bagaimana melahirkan insan adabi. Tidak mungkin kita menebak-nebak asal. One by one, satu persatu, personal santri, maka evaluasinya berbasis individual, itu begitu. Kalau itu kan nggak mungkin banyak-banyak, nggak mampu lah 10, 15. Satu-satunya harus dicek, ya. Kembali kepada permasalahan tadi, masalah syariat ini nggak disampaikan secara totalitas problem. Ya. Buku-buku pelajaran itu malah dihapus. Bagaimana sistem Islam dalam mengurus pemerintahan, dihapus. Ya, bagaimana sistem ini pembiayaan pendidikan. Waktu kemarin kita sampaikan dulu, kita nggak perlu nyari list-listan ini memang donasi karena sudah di cover oleh Baitul Mal. Iya. Yang dakwah memikirkan bagaimana santri operasional Baitul Mal. Yang wajib bayar bukan paksaan ya, otomatis karena paham dia masuk orang-orang yang akhirnya bayar zakat. Dia uang zakat itu. Dia paham pengen berwakaf. Oh, zakat, infak, sedekah, wakaf itu sumber pembiayaan Islam. Yang miskin itu yang menerima sebagai apa? Menerima rahmat ya dari syariat Islam itu. Yang kaya memang dia akan melaksanakan kewajibannya, berjuang dengan hartanya, kemudian itu pahalanya di situ mensucikan, zakat itu mensucikan. Sudah, beda dengan pajak. Pajak kan semuanya pukul rata, bisa jadi terjadi kezaliman. Ya, kenapa begitu? Karena orang tidak tahu syariat Islam secara total. Dan ini paling berat, ya, paling berat. Ya, ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, ini semuanya. Dan kita nggak boleh menolak seperti orang Yahudi menerima sebagian kitab dan menolak sebagian isi kitab. Orang Islam kalau nggak menerima semua hukum Islam, ya masih dipertanyakan. Ya, apalagi kalau saya menolak, ya bisa kufur. Satu syariat ditolak, jadi totalitas. Ya, jika ini akidah, syariat pisah. Ya, syariat ini masih sedikit. Ya, kalau kita cek juga pembelajaran akidah, masih banyak aliran sesat, ya kan? Aliran sesat masih banyak. Ya. Pembelajaran sirah ya, belum sampai pada bagaimana ibrohnya tadi bisa kita jadikan pelajaran. Semua musibah ini dipergilirkan, ya kan? Allah kemudian mengulang kembali, ya, bagaimana kejadian-kejadian itu. Kemudian dalam surah Al-Fatihah ini yang sampai dibuat kitab oleh Imam Ibnu Qayyim, iya karena butuh wa iya karena stain ya Pak. Supaya cukup waktunya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, di dalam ayat ini Allah mengisyaratkan bahwa syariat itu menyatukan umat. Iya. Susah ya, ormas apapun nggak bisa bersatu, susah. Tapi kalau mau bersatu dengan syariat sama ya, karena Allahnya satu, nabinya satu, sama harus gitu ya. Maka dengan hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, menunjukkan pentingnya ibadah dan pentingnya isti'anah, meminta pertolongan.
Selain itu ibadah hanya kepada Engkaulah kami menyembah, yang merupakan kewajiban hamba, lebih dikedepankan daripada hak hamba. Kewajiban hamba lebih dikedepankan daripada hak hamba. Memohon pertolongan kepada Allah, wa iya nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, terakhir doa terbaik ya. Ternyata doa terbaik itu yang diperintahkan itu adalah doa meminta hidayah ya. Kita banyak saksikan orang yang murtad ya kan, atau orang hijrah balik lagi futur ya, atau dulunya alim lama-lama futur fasik dia jadi alim maksiat sampai murtad ya, berbolak-balik. Maka santri dalam surat Al-Fatihah ini ditekankan ya, di sini kita diringkas oleh beliau bagaimana memohon yang paling agung, memohon hidayah. Allahumma ini as'alukal huda. Di sini ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim ini ditafsirkan adalah bimbinglah kami ke jalan yang lurus ya. Digambarkan itu Rasulullah dalam hadisnya menggambar banyak jalan-jalan ya. Kemudian satu jalan al-haq itu kebenaran, lurus. Biasanya kebenaran itu tumakninah. Gimana nih? Kalau kebenaran yang kita atau kita berada dalam al-haq itu rasanya apa? Tenang. Iya kan? Tapi kalau sampai kita tergelincir melakukan maksiat, kita akan merasa atau berada dalam dosa itu kita gelisah. Nah, hasilnya kepekaan sensor iman kita kalau fungsi ya basirah kita wah ini enggak benar nih. Jadi kalau kebenaran itu membawa kepada mantap ketenangan yang orangnya itu ya pribadinya kokoh. Saya yakin saya berada di jalan yang benar. Di sini Allah meletakkan ridhonya, apapun resikonya dia bahagia. Ya kan? Kalau mujahid kemudian berperang di jalan Allah, meninggal kok bisa tersenyum, padahal itu pastinya sakit. Berarti dia tidak merasakan sakit. Ya. Kalau orang yang memiliki prinsip, ya, beriltizam kepada kebenaran, biar aja, ya, gajinya sekian, buruk jalan hidup, ya, sederhana, dia bahagia, dia tumanina, dia tenang, dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Dia merasa ridho, raditu billah. Termasuk kita meridhoi ketetapan Allah. Ya Allah ridho, kita juga ridho. Maka minta hidayah bersantri ini yang paling utama, yang paling afdol. Ya, hidayah yang lurus, jalan yang lurus. Berdoa meminta hidayah secara berulang-ulang. Ini bahkan dalam sholat ya, minimal berapa ini dibaca Al-Fatihah tanpa sholat sunnah 17, ditambah sholat sunnah. Yang paling utama sholat sunnah fajar, tambah lagi witir 5 berarti 17 tambah 5, nah, witir 3 rakaat misalnya, jadi 15, 17 tambah 5 22. Ini membaca ihdinas siratal mustaqim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala secara syariat ya menyuruh ya, otomatis secara sistem ibadah itu memohon petunjuk, memohon hidayah. Belum lagi ditambah hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita meminta hidayah kepada Allah, dan itu hidayah itu ternyata bisa berakhir, hidayah itu bisa berhenti. Nah, ini yang waspadai ya, hidayah itu sekarang kita peroleh belum tentu sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka diperintahkan itu ya, belum tentu husnul khotimah, belum tentu. Maka meminta hidayah di sini beliau tegaskan ulang-ulangilah ya, terus meminta hidayah ya. Hidayah dinanti apa diminta, dicari ya, bukan pasif ya. Orang yang ingin hidayah dia berdoa. Hidayah ringkasnya dijelaskan ada hidayah irsyad wal bayan dan ada hidayah taufik. Irsyad wal bayan, santri antum tanya kepada guru, antum membaca itu mendapatkan petunjuk, penerangan ya. Ya, aktif hadir di majelis ilmu, aktif ya menghadiri kajian-kajian atau mendengarkan melalui YouTube, itu hidayah
irsyad wal bayan. Tetapi hidayah yang satunya yang menjadi penentu adalah hidayah taufik, itu hanya Allah Subhanahu wa taala atau hak prerogatif Allah yang memberikan, bukan guru ya, murni ya. Orang tua pun kepada anaknya atau nabi kepada umatnya hanya bisa memohon ya, tidak bisa memberikan langsung dia mendapat taufik, tidak bisa, hanya bisa berdoa, ya Allah berikanlah hidayah taufik kepada anak-anakku misalnya, kepada muridku sebagai guru, hanya bisa begitu supaya taufik itu dihujamkan ke dalam hati oleh Allah dan kemudian diimani ya, diimani dan berbuah amal ya kan, dari ilmunya itu berbuah amal ya. Ini ya, sudah sekolah Islam, sudah sekolah IT, apa sekolah adab, sekolah tahfiz, kok masih nakal, masih berakhlak buruk, ya Allah belum memberikan hidayah taufik ya, Allah belum memberikan hidayah anak itu atau santri itu berubah ya jadi baik. Nah, tugas guru hanya bisa mendoakan. Oleh karenanya santri ihdinas siratal mustaqim ini dijadikan apa? Program ya, setiap sholat kita baca, kemudian berdoa meminta hidayah, ini dijadikan prinsip ya. Dan permintaannya diulang lagi, yang paling mahal sebenarnya minta duit ya, minta duit kepada Allah itu ya rendah ya. Yang paling mahal adalah meminta hidayah. Baik, itu ya sebagai contoh dari kitab ini mengulas surat Al-Fatihah. Diringkas begitu ya. Kita sampaikan sekitar 1 jam ini bisa ya. Habib Febri ini bagian kita tunggu ya, barangkali Habib Febri akan menulis ya, kalau belum S2 menulis dari bidangnya tafsirnya, sampai akhir sarjana menulis buku ya untuk mematangkan konsep ilmu kesarjanaannya setelah lulus, baru kemudian dikembangkan lagi. Karena S2 itu pengembangan basicnya di S1. Boleh kalau mau lintas ya, lintas prodi, nah, berat lagi. Yang satu linear saja dia baru mengembangkan. Kalau baru lagi prodinya, memang dia harus multi kecerdasannya banyak, sehingga dia bisa memahami dasar-dasarnya dengan cepat. Akselerasi basic dari S1-nya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.